hari ini kita akan mempresentasikan dari support vektor mesin atau SVM dengan mata kuliah sistem cerdas. Di sini dengan anggota kelompok 4 orang ya teman-teman ya, dengan ada Wahyu Agung Prayitno, terus Muhammad Rifai, Jack Vito Malumbo, dan Saiful Abdullah. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar dari sistem cerdas kita. Yang pertama akan dibuka oleh Syail ya. Silakan Syail. Baik, terima kasih Jack Vito. Baik, perkenalkan saya Saiful Abdullah dengan nomor NIM 411 231162. Saya akan lanjut. Jadi di sini di slide pertama atau slide kedua pengertian support vektor mesin atau SVM. Jadi support vektor mesin atau SVM ini pertama kali diperkenalkan oleh Vebnik pada tahun 1995. SVM adalah teknik supervised machine learning yang berbasis pada teori pembelajaran statistik. Jadi SVM ini umumnya digunakan untuk menyelesaikan masalah klarifikasi dan regresi. Meskipun pada dasarnya SVM adalah binary classifier, artinya hanya memisahkan dua kelas, yaitu algoritma ini dapat diperluas untuk menangani masalah dengan banyak kelas maupun prediksi numerik. Terus, yang membuat SVM ini istimewa adalah kemampuannya untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear, yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Jadi lanjut ke slide 2, maksud saya ke slide 3. Nah, di sini kita bisa lihat konsep dasar dan cara kerja SVM. Prinsip utamanya SVM adalah mencari sebuah hyperplane yang dapat memisahkan data menjadi beberapa kelas dengan jarak pemisah terbesar. Cara kerjanya itu beberapa, ada 5. Yang pertama, data training dimasukkan ke model. Terus yang kedua, model mencari berbagai kemungkinan hyperplane. Yang ketiga, menghilangkan margin setiap hyperplane. Yang keempat, memilih hyperplane dengan margin terbesar. Terus yang terakhir adalah hyperplane tersebut digunakan untuk mengklarifikasi data baru. Oke, slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih Syail. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Di sini ada hyperplane, margin, and support vector. Di sini yang pertama itu ada 3 konsep fundamental ya teman-teman ya. Dalam SVM itu yang harus kita pahamin adalah hyperplane, margin, dan support vector. Hyperplane adalah bidang keputusan yang memisahkan data dari kelas yang berbeda. Terus secara matematis, hyperplane didefinisikan sebagai himpunan titik yang memenuhi persamaan atau W kuadrat X plus B sama dengan 0. Margin adalah jarak antara hyperplane dengan titik data terdekat dari kedua kelas. Semakin besar margin, itu semakin baik performa klasifikasi karena model lebih yakin dalam memisahkan data. Sementara itu ada support vector ya teman-teman. Di sini support vector itu adalah titik-titik data yang berada paling dekat dengan hyperplane. Titik-titik ini adalah yang menopang hyperplane dan menentukan bentuk serta posisinya dari hyperplane tersebut teman-teman. Selanjutnya di sini ada linear ya. Linear SVM classification. Pada kasus yang paling sederhana, kita memiliki data yang dapat dipisahkan secara linear, artinya ada garis lurus dalam ruang 2D atau bidang, atau dalam sebutannya ruang 3D ya, yang dapat memastikan dua kelas dengan sempurna. Dalam situasi ini, SVM akan mencari hyperplane dengan margin maksimum, teman-teman. Margin maksimum yang memisahkan kedua kelas. Terus hyperplane ini direpresentasikan dengan persamaan W kuadrat T X W kuadrat T X plus B sama dengan 0. Dan keputusan klasifikasi dibuat berdasarkan fungsi HX atau sin WTX plus B. Terus jika hasil positif, data masuk ke kelas plus 1. Jika negatif, maka data masuk ke kelas itu sama dengan min 1. Linear SVM adalah dasar dari semua pengembangan SVM yang lebih kompleks, teman-teman. Lanjut lagi, kita di sini ada soft margin classification. Dalam dunia nyata ya, teman-teman ya, jarang sekali data yang benar-benar dapat dipisahkan secara linear sempurna. Di sini soft margin classification berperan. Soft margin memperkenalkan konsep select variable yang mengizinkan beberapa
titik data berada di dalam margin atau bahkan salah salah klasifikasi dengan konsekuensi adanya penalti, dengan kata lain terjadinya trade off antara memaksimalkan margin dan meminimalkan kesalahan klasifikasi. Parameter C berfungsi untuk pengaturan regulation yang mengontrol seberapa besar toleransi terhadap kesalahan. Jika C besar, model akan sangat ketat dan menghasilkan margin kecil. Jika C kecil, model lebih longgar dan longgar dengan margin yang lebih besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini ada Rifai yang selanjutnya ya. Silahkan untuk Rifai bisa dibaca. Oke, baik. Untuk Jack, di sini saya akan menjelaskan nonlinear SVM classification. Nah, tidak semua data dapat dipisahkan menggunakan garis lurus. Pada kondisi tersebut digunakan kernel trick. Kernel mengubah data ke dimensi yang lebih tinggi sehingga data menjadi dapat dipisahkan menggunakan hyperplane. Nah, disinilah nonlinear SVM classification digunakan. Ide dasarnya adalah memetakan data dari ruang asli ke ruang berdimensi lebih tinggi, di mana data tersebut menjadi dapat dipisahkan secara linear. Namun melakukan transformasi secara eksplisit ke ruang berdimensi tinggi bisa sangat mahal secara komputasi. Berikutnya, karena itu SVM menggunakan apa yang disebut dengan kernel trick. Kernel trick memungkinkan kita menghitung dot produk di ruang berdimensi tinggi tanpa perlu benar-benar melakukan transformasi data sehingga komputasi menjadi jauh lebih efisien. Oke, boleh dilanjut, Jack? Oke. Nah, pada slide berikutnya, Gaussian Radial Basic Function atau RBF. Nah, di antara berbagai jenis kernel yang tersedia, Gaussian Radial Basis Function atau RBF adalah yang paling populer dan paling sering digunakan dalam praktik kernel. RBF didefinisikan dengan rumus K X, X kuadrat sama dengan E min Y ya, dalam kurung X kurang X kuadrat ya, seperti yang sudah ditampilkan pada layar presentasi. Nah, di mana Y adalah parameter yang mengatur seberapa jauh pengaruh sebuah titik data. Jika Y kecil mempengaruhi sebuah titik data menyebar luas, jika Y besar pengaruhnya sangat terbatas pada titik-titik di sekitarnya. Keunggulan kernel RBF adalah kemampuannya untuk menangani pola data yang sangat kompleks dan non-linear. Namun, kita harus berhati-hati karena jika Y terlalu besar, model dapat mengalami overfitting atau terlalu cocok dengan data, lebih letih tetapi buruk pada data baru. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wahyu Agung Prayitno. Oke, baik, terima kasih untuk Rifai. Saya di sini akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu sekarang mari kita lihat contoh implementasi SVM dalam bentuk coding menggunakan bahasa Python dan library scikit-learn. Pada kode ini kita dapat menggunakan dataset iris yang terkenal. Kita juga bisa mengambil dua fitur. Pertama ada dan hanya dua kelas agar menjadi binary classification, kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji. Kita membuat model SVM dengan kernel linear dan parameter C sama dengan 1.0. Setelah itu, model dilatih kembali dengan metode fit. Kita melakukannya prediksi terlebih dahulu pada data uji. Dan terakhir, kita mencetak akurasi dan jumlah support vektor yang dihasilkan. Maka, kode ini menunjukkan betapa sederhana dan powerful implementasi SVM dengan bahasa Python. Selanjutnya, demikian presentasi kami tentang support vector machine. Referensi yang kami gunakan yaitu antara lain ada karya fundamental dari Cortez dan Pevnik dari tahun 1995 yang memperkenalkan SVM, yaitu buku dari Kristiani
dan Sewi atau Taylor dari tahun 2000, sebagaimana jurnal dan sumber lainnya. Kami juga menggunakan dokumentasi dari Scikit-learn sebagai referensi implementasi coding. Terima kasih, semoga presentasi ini bermanfaat. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.